Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Kita tahu bahwa semua senyawa kimia mempunyai rumus kimianya masing-masing. Contoh misalnya air, rumus kimianya adalah H2O. Asam sulfat H2SO4. Kemudian natrium klorida NaCl dan lainnya. Jadi rumus kimia itu memperlihatkan lambang unsur beserta jumlah atomnya. Nah, rumus kimia terbagi dua, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama rumus empiris atau disingkat dengan RE, yaitu rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atau paling sederhana atom-atom penyusun dari suatu senyawa. Cara menentukan rumus empiris, langkahnya yang pertama, tentukan dulu massa atom penyusun senyawa. Ini bisa dilihat dari persen massa juga ya, massa atom. Kemudian hitunglah mol atom tersebut dengan cara membagi massa per AR atau massa per AR. Gram per AR. Ini bisa juga persen massa ya, persen massa. Kemudian selanjutnya bandingkan mol masing-masing atom sampai ketemu angka terkecilnya, sampai ketemu perbandingan angka terkecilnya. Nah, hasil perbandingan mol inilah yang akan menjadi angka indeks masing-masing atom unsur penyusun dari suatu senyawa. Nah, inilah langkah-langkah menentukan rumus empiris. Kemudian ke rumus molekul. Apa itu rumus molekul? Yaitu rumus yang menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun suatu molekul senyawa. Bagaimana cara menentukan rumus molekul? Yang pertama kita harus tahu dulu rumus empirisnya. Ya, kita harus tahu rumus empirisnya. Kemudian setelah kita ketahui rumus empirisnya, kita juga harus menghitung MR rumus empirisnya. Kemudian ada MR rumus molekul. Biasanya ini diketahui ya. Tapi juga bisa pada soal-soal tertentu kita mencari MR rumus molekulnya. Nah, rumus molekul itu adalah rumus empiris kali N-nya. Nah, untuk mencari N ini, maka kita menggunakan hubungan ini. MR rumus empiris kali N sama dengan MR dari rumus molekulnya. Nanti kita lihat pada soal ya. Sekarang kita lihat contoh soal bagaimana menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa ya. Yang pertama ada nama senyawa benzena. Benzena memiliki rumus molekul adalah C6H6. C6H6. Nah, sekarang kita akan lihat apa rumus empiris dari C6H6. Rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana atom-atom penyusun senyawa. Kita lihat dulu perbandingan jumlah atomnya. C banding H. Lihat jumlah atom dinyatakan dengan angka indeks. C-nya 6 banding dengan H juga 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? 1. Nah, berarti rumus empirisnya adalah ini adalah sudah perbandingan paling sederhana. Maka kita dapatkan rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 1. Kasih kurung N. Nah, inilah dia rumus empirisnya. Ternyata rumus molekul dan rumus empirisnya berbeda. Soal kedua, ada nama senyawanya air, maka rumus molekulnya kita tahu yaitu H2O. Nah, untuk menentukan rumus empiris, kita bandingkan dulu jumlah atom masing-masing unsurnya. H-nya ada berapa? 2, banding O-nya ada berapa? 1. Dari indeksnya ya yang dilihat. Nah, kita lihat masih bisa kita sederhanakan nggak perbandingan 2 sama 1 ini? Tidak, ini sudah paling sederhana, ya kan? Maka dari sini kita mendapatkan apa? Rumus empirisnya adalah sama dengan rumus molekulnya. Berarti rumus empirisnya adalah juga H2O. Jadi pada H2O kita simpulkan pada H2O rumus molekul sama dengan rumus empiris. Karena kebetulan rumus empirisnya juga sudah paling sederhana. Tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh selanjutnya ada glukosa nama senyawa. Rumus molekulnya adalah C6H12O6. Kita lihat apakah rumus empirisnya sama atau berbeda. Bandingkan CHO. C-nya 6, lihat indeksnya 6, H-nya 12, O-nya 6. Angka ini masih bisa kita sederhanakan ternyata.
kita bagi 6 semua, 1 banding 2 ya, banding 1. Sehingga rumus empirisnya adalah apa? Rumus empirisnya, angka perbandingan ini menjadi angka indeksnya. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Nah, inilah dia rumus empirisnya. Ternyata dari sini pada glukosa, rumus molekul dan rumus empirisnya berbeda. Jadi ada beberapa senyawa yang memiliki rumus molekul dan empiris sama, ada yang berbeda. Kalau rumus molekulnya sudah paling sederhana angka indeksnya, perbandingan angka indeksnya atau perbandingan jumlah atomnya, maka rumus empirisnya juga sama dengan rumus molekul. Contohnya pada H2O. H2SO4 kita coba. Asam sulfat memiliki rumus molekul H2SO4. Kita lihat perbandingan atomnya. H banding S banding O, hanya ada 2. Ini dia 2 banding 1, S-nya 1, O-nya ada 4 banding 4. 2 banding 1 banding 4 ini sudah angka yang paling sederhana. Kita tidak bisa menyederhanakannya lagi. Berarti rumus empirisnya adalah sama juga H2SO4. Artinya dalam H2SO4 rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Kita ke contoh soal hitungan. Yang pertama, 32 gram senyawa hidrokarbon terdiri dari 24 gram atom karbon C dan sisanya adalah atom hidrogen, lambangnya adalah H. Jika MR senyawa tersebut adalah 48, maka tentukanlah rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Kita buat, diketahuinya ada 32 gram hidrokarbon, senyawa hidrokarbon terdiri C-nya adalah 24 gram, sisanya adalah atom H, berarti sisanya adalah 32 dikurang 24. Jadi atom H-nya ada 8 gram. Kemudian MR-nya 48. Nah, yang ditanya yang pertama rumus empiris. Kita tahu bahwa rumus empiris itu adalah perbandingan mol atom dari penyusun suatu senyawa. Karena hidrokarbonnya terdiri dari atom C dan atom H, kita cari perbandingan molnya. Ingat, rumus mol adalah gram per AR. Nah, sekarang C banding H, C-nya ada 24 gram, berarti dibagi AR-nya adalah 12. Kemudian atom H-nya adalah 8 gram, dibagi dengan AR-nya adalah 1. Maka hasil perbandingannya adalah 24 bagi 12, 2. Kemudian 8 bagi 1 adalah 8. Kalau kita sederhanakan 2 banding 8 ini dapatnya adalah 1 banding 4. Nah, hasil perbandingan inilah yang paling sederhana, inilah yang menjadi angka indeks dari rumus empirisnya. Berarti bisa kita simpulkan rumus empirisnya adalah rumus empiris C-nya 1, H-nya adalah 4. Jadi rumus empiris CH4N. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus molekulnya? Untuk mencari rumus molekul, ada hubungan antara rumus molekul dengan rumus empiris dan MR-nya, yaitu ini dia. MR rumus empiris kali N sama dengan MR. Karena rumus empirisnya sudah kita dapatkan, maka CH4 kali N sama dengan MR-nya tadi diketahui adalah 48 MR-nya. Tinggal kita jumlahkan AR rumus empirisnya. C-nya adalah 12, AR-nya hanya ada 4. 4 kali 1 dikali N sama dengan 48. 12 tambah 4 sama dengan 16. Berarti 16 kali N sama dengan 48. Maka N-nya adalah 48 dibagi 16. Dapatlah N-nya sama dengan 3. Maka kita bisa sekarang menentukan rumus molekulnya. Rumus molekul adalah rumus empiris kali N-nya. Rumus empirisnya adalah CH4, N-nya adalah 3. Jadi ganti N-nya dengan 3, maka rumus molekulnya adalah C3H4 kali 3, 12. Berarti C3H12. Nah, inilah dia rumus molekul dari senyawa hidrokarbon yang ada di dalam soal. Soal kedua, senyawa pirimidin terdiri dari 60% atom karbon, 5% hidrogen, dan sisanya adalah nitrogen. ARC12H1N14. Tentukanlah rumus empiris senyawa pirimidin tersebut. Oke, sudah Ibu buatkan. Diketahuinya adalah senyawa pirimidin, kita anggap ini adalah 100%.
Jumlahnya semua adalah 100%. C-nya diketahui 60%, berarti gramnya adalah 60/100 kali massa pirimidin semuanya, yaitu 100 gram. Jadi 60, 100-nya coret ya, jadi 60 gram. Kemudian hanya 5%, berarti 5/100, 5% 5/100 dikali 100 gram, sama dengan 5 gram. Kemudian N itu adalah sisanya, berarti semuanya 100%, berarti 100 dikurang 60 tambah 5, berarti N-nya ada 35%. Masanya adalah 35/100 dikali 100 gram, jadi dapatnya adalah 35 gram massa N-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah rumus empiris. Ingat, rumus empiris itu adalah perbandingan mol masing-masing atom penyusun dari pirimidin. Berarti kita membandingkan mol C banding mol H banding mol N. Mol adalah gram per AR. Masanya adalah tadi 60 gram, berarti 60 dibagi ARC 12. Untuk H berarti 5 dibagi 1, gramnya adalah 5. AR-nya 1, sedangkan N masanya atau gramnya tadi adalah 35 gram, berarti 35 dibagi AR-nya 14. 60 dibagi 12, ini dapatnya adalah 5, banding 5 dibagi 1, 5. Kemudian 35 dibagi 14, ini adalah dapatnya tadi 2,5. Nah, perbandingan mol ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini kita bagi dengan 2,5 semuanya. Berarti 5 bagi 2,5 dapatnya adalah 2. Kemudian H-nya juga 5 dibagi 25 dapatnya 2. Kemudian N-nya adalah 2,5 bagi 2,5, 1. Jadi ini semua menyederhanakannya dibagi berapa tadi? Ini dibagi dengan 2,5. Nah, angka perbandingan mol inilah yang menjadi angka indeks dari masing-masing unsurnya. Berarti rumus empirisnya adalah C-nya ada berapa? Ada 2, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Oh, maaf ya, ini nggak ada titik. C-nya 2, H-nya 2, kemudian O-nya 1. Nah, inilah dia rumus empiris dari pirimidin. Hal terakhir, sebanyak 300 gram suatu senyawa dengan rumus empiris. Ternyata rumus empirisnya sudah diketahui. CH2O mengandung 10⁴ molekul. Bilangan Avogadro 6 kali 10⁻23 ARH1 C12O16. Tentukanlah rumus molekul senyawa tersebut. Jadi diketahuinya adalah rumus empirisnya sudah diketahui CH2O. Kemudian jumlah partikel. Nah, ini dia ada 10⁴ molekul. Ingat, ini adalah satuan dari jumlah partikel atau lambangnya X. Molekul 10⁴ molekul. Berarti menyatakan jumlah partikelnya. Yang ditanya adalah rumus molekulnya. Ingat bahwa untuk menentukan rumus molekul, ini dia hubungannya MR rumus empiris kali N sama dengan MR senyawanya. Nah, kalau kita lihat diketahui ini belum ada data MR dari senyawa tersebut. Rumus empirisnya sudah ada. Nah, untuk itu kita harus mencari MR-nya terlebih dahulu. Dari mana kita mencari MR? Nah, di soal diketahui jumlah partikelnya ada 10⁴ molekul. Berarti kita mencari MR-nya dari rumus jumlah partikel. Ini dia rumusnya. Berarti molnya adalah jumlah partikel dibagi 6 kali 10⁻23. Kita cari molnya berapa ini? X-nya berapa tadi? 10⁻24 ya. 10⁻24 dibagi 6 kali 10⁻23. Ini bisa kita coret tinggal 1. Berarti molnya adalah 10. 10⁻1 dibagi 6. 10/6 mol. Nggak apa-apa, dalam 10/6 saja. Kemudian apalagi yang kita cari? Kita harus mencari MR. Berarti dari mol, ingat rumus mol apa? Mol adalah gram dibagi dengan ini MR ya. Senyawa dibagi dengan MR. Berarti dari rumus ini kita dapatkan MR sama dengan gram dibagi molnya. Ya kan? Nah, gramnya berapa tadi? Gramnya adalah 300 gram. Ini dia diketahui di soal. Masanya 300 gram ya. Seharusnya di sini kita tulis rumus empiris massa 300
gram. Nah, kita cari lagi berapa mR-nya ini. Gramnya berapa tadi? 300 ya. 300, molnya adalah 10/6. Berarti mR-nya sama dengan 300. Ini kita balik aja. 300 kali 6/10. Coret. Berarti mR-nya adalah ya 300 dikali 6/10. Ini kita balik tadi. mR-nya adalah 180. Sekarang kita akan menentukan rumus molekulnya. mR-nya sudah kita peroleh tadi 180. Rumus empirisnya adalah CH2O, sudah ada pada soal. mR rumus empiris kali N sama dengan mR-nya. CH2O dikali N sama dengan mR-nya adalah 180. Kita cari mR rumus empiris ini. 12 ditambah hanya 2, 2 kali 1 ditambah 16. Ini AR-nya ya. Ini semua jumlahnya adalah 30 ya. 30 kali N sama dengan 180. Berarti N-nya berapa ini? 180 dibagi 30 sama dengan 6. Nah, berarti rumus molekulnya tinggal mengganti N-nya. Rumus molekulnya adalah CH2O N. Berarti sama dengan CH2O, N-nya ganti dengan 3. Berarti rumus molekulnya kalikan ke dalam. Tadi rumus 6 ya, 6. Rumus N-nya adalah 6. C6, H 2 kali 6, 12. C6, H12, O6. Nah, inilah dia rumus empiris, rumus molekul dari senyawa yang diketahui pada soal. Demikianlah materi tentang rumus empiris dan rumus molekul. Semoga bisa kalian pahami. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.